Shalom anak-anak muda, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Nah, sekarang kita mau persiapkan diri kita, hati kita, dan juga posisi yang nyaman untuk beribadah bersama secara online. Ini dia, Youth Messengers Online Service. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sama firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sama firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan yang perkasa. Yes Lord, Kaulah
Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, Engkau pertemukan kami kembali ke dalam ibadah youth yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya untuk kami beribadah. Dalam nama Yesus, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, melalui firman-Mu yang akan mengubahkan pola pikir kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai iman, pengharapan, janji Allah. Kita akan buka dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 21. Demikian firman Tuhan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam ayat 16 ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah tersedia bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi kasih karunia Allah untuk semua orang yang beriman. Sungguh satu kabar baik bagi kita semuanya. Kasih karunia Allah bukan untuk orang tertentu saja, tetapi kita semuanya dapat datang kepada Allah dengan cara yang sama imannya, yaitu kasih karunia Allah melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Apakah semua orang termasuk orang pendek? Iya, tentu. Apakah itu termasuk orang kaya maupun miskin? Iya, tentu. Semuanya bisa mendapatkan kasih karunia itu. Di awal tahun ini, kita berbicara mengenai iman. Pertanyaannya adalah, bagaimana imanmu sekarang ini? Bagaimana imanmu sekarang ini? Abraham mengharapkan janji Allah tentang keturunan. Kita hidup di zaman di mana orang sangat mudah melanggar janji. Kita melihat bahwa ada janji pernikahan dilanggar, ada janji persahabatan, ada perjanjian kerja, dan lainnya. Beda halnya dengan Allah. Ketika Allah berjanji, ia menepatinya dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena iman mereka. Sebagai orang percaya yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji itu. Iman adalah kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita orang percaya. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman satu-satunya kekuatan yang mampu mengalahkan dunia.
1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita. Di dalam Alkitab juga dituliskan beberapa bentuk iman. Ada iman umum, ada iman menyelamatkan, ada iman yang menguduskan, ada iman yang berkelimpahan, dan ada iman yang supranatural. Iman yang supranatural inilah yang dimaksud dalam ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga. Kehidupan orang Kristen dirancang untuk hidup oleh iman dan bertumbuh dari iman kepada iman. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini berarti hidup kita, hidup orang Kristen, dirancang untuk berdiri pada posisi Allah. Hidup dalam alam supranaturalnya Allah. Inilah sebabnya mengapa Yesus berulang kali mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, percayalah kepada Allah. Dunia sekarang ini berubah dan terus mengalami kegoncangan dalam segala hal. Tetapi ingat, anak Tuhan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali saja menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah masih ada orang sekarang ini yang hidup memiliki iman supranatural seperti Abraham? Ya, tentu masih ada. Mari kita secara pribadi mengalami iman yang supranatural yang dari Allah. Bagaimana cara kita bisa mengalami supaya iman kita ini semakin naik dari iman kepada iman. Saya akan bagikan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, maka ia memungkinkan kita menghayati kasih Allah. Dan dengan kasih itulah kita hidup sekarang. Karena itu kita bersuka hati. Kita bersuka hati atau mari kita bersuka hati. Karena kita mempunyai harapan bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Dan lebih dari itu, kita pun gembira. Kita pun gembira. Atau mari kita pun gembira di dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun. Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaran Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5 ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Satu kata yang sangat penting yang dimana Abraham mengalami janji Allah,
yaitu di dalam iman pengharapan dengan janji Allah. Itu ada satu proses di ayat yang keempat, bicara mengenai ketekunan. Orang yang hidup dalam iman supranaturalnya Tuhan, itu orang yang hidup tekun. Jadi, satu proses yang harus kita jalani, kita harus tekun. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketika kita tekun, melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh. Jadi satu proses yang perlu kita jalani yaitu kata tekun dalam hidup kita. Kita masih menjalani masa-masa yang sekarang ini, masa-masa yang seharusnya kita tekun dalam pengharapan di dalam Allah. Kita tekun di dalam mencari Tuhan. Ada begitu banyak waktu kita bisa mencari Tuhan. Kita bisa tekun di dalam Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Apakah hari-hari ini engkau lagi mengharapkan janji Tuhan? Engkau lagi mengharapkan janji Tuhan digenapi atas hidupmu? Bertekunlah selalu. Tekun adalah suatu keputusan atau ketetapan hati yang kuat, teguh, untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hati. Ia adalah seorang yang fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Bertekunlah di dalam proses kehidupan kita. Bertekunlah di dalam proses janji Allah. Iman kita, pengharapan kita, janji Allah. Di dalam 3 hal ini ada satu proses, yaitu tekun. Ketika engkau memiliki iman pengharapanmu akan janji Tuhan, tekunlah. Jadi ketika engkau tekun, situasi sekeliling, keadaan di dunia ini tidak akan mempengaruhi iman Anda di dalam ketekunan mencari Tuhan. Jangan jadikan alasan, alibi dengan apapun kondisi kita, tapi bertekunlah di dalam janji Tuhan. Sangat penting dalam hidup kita. Di ayat 19 dikatakan bahwa Abraham imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham tahu kondisinya, tahu keadaannya, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Dia terus bertekun mencari Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi yang kita hadapi sekarang ini, teruslah bertekun mencari Tuhan. Teruslah bertekun. Ketika kita bertekun, kita akan mendapatkan suatu janji Tuhan. Tidak heran ketika seseorang tekun atau konsisten dengan apa yang dia kerjakan, tergenapi. Tidak heran ketika dia tekun dengan apa yang dia lakukan. Dia inginkan sesuatu terjadi. Sama seperti halnya ketika kita tekun di dalam Tuhan. Iman kita, pengharapan kita, janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Marilah kita mulai hari ini tekun dalam segala hal, terutama kepada Tuhan. Kita harus semakin tekun. Karena di dunia ini perlu kita ketahui, ada masa dan waktu kita. Ada batasan-batasan waktu kita.
selagi kita diberikan kehidupan, bertekunlah di dalam janji Tuhan. Berharaplah di dalam janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ketika kita tekun dan tekun dan tekun. Teruslah bertekun seperti Abraham mengharapkan janji daripada Allah tentang keturunan. Ayat 20 dan 21. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tahu Allah berkuasa telah apa yang dia janjikan. Percayalah kepada janji Allah. Jangan percaya kepada janji orang-orang. Karena janji orang bisa mengecewakan. Tetapi ketika engkau mendapati janji Allah, bertekunlah. Semuanya pasti akan tergenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya tutup dengan satu kata-kata, biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Bertekunlah di dalam pengharapan imanmu di dalam Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini, berbicara mengenai iman, pengharapan, janji Allah. Di dalam satu proses ya Tuhan, kami mau bertekun seperti Abraham yang tidak menjadi lemah imannya, tetapi dia terus bertekun akan janji Allah, akan keturunannya. Kami percaya Tuhan akan genapi janji Tuhan atas hidup kami, atas hidup keluarga kami, atas hidup iman percaya kami. Di dalam nama Yesus, kami tidak mau tergoncangkan dengan situasi, lingkungan, keadaan yang mempengaruhi iman kami. Tetapi kami mau kuat di dalam landasan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar batu karang kami. Percaya kami kepada Engkau, karena Engkau akan memberikan penggenapan janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan rajin dalam bertekun, dalam mencari Tuhan, dalam bertekun dalam kerajaan Allah. Maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita belajar mengenai iman, pengharapan, dan janji Allah. Mari anak-anak muda kita lakukan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita siapkan persembahan kita di link barcode berikut ini. Kita telah selesai beribadah dan kita mau sama-sama doa tutup dan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.